Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat kami, yaitu alat parking sederhana. Lalu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah saya, M. Sultan Alpariski dengan NPM 231506154. Saya Desta Rahmairayani dengan NPM 231506106. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi Amrul dan NPM 231561078 dari kelompok 1. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tampilan dari website si adminnya. Pertama kita harus login terlebih dahulu. Saya akan login sebagai admin 1. Nah, setelah login maka akan ditampilkan seperti yang dilihat di sini dashboardnya. Ada untuk grafiknya, kemudian ada status LED dan juga jarak untuk mengontrol dan juga riwayat dari data-datanya. Nah, di grafik ini tuh hasil dari si ultrasoniknya, sensor ultrasoniknya. Kemudian di sini juga status admin itu menampilkan jarak yang terdeteksi dari ultrasoniknya berupa angka seperti ini. Kemudian ada indikator peringatan, ini untuk memberitahu dari si lampu LED-nya. Nah, kemudian juga ada informasi terkait buzzer di bagian sini. Nah, kemudian juga si televisi di rangkaian bisa dikontrol melalui toggle yang ada di website ini, bisa dihidupkan dan juga dimatikan. Nah, di sini juga ada riwayat data sensor yang diterima dari sensor ultrasonik tersebut. Nah, ini adalah contoh data-data yang sudah kami simulasikan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tampilan dari website dari SuperAdmin, di mana kita harus login dulu ke SuperAdmin. Nah, setelah itu di sini terdapat sebuah tampilan dari si SuperAdmin, di mana terdapat perbedaan di aktivitas login terakhir. Di sini sama saja seperti website tampilan sebelumnya, yaitu admin biasa, di mana terdapat grafik, terus jarak terdeteksinya berapa, indikator peringatan, buzzer, lalu kita dapat mengontrol televisi dan juga riwayat data sensor, dan juga terdapat aktivitas login terakhir dari login yang telah dilakukan oleh si user atau pengguna yang menggunakan website ini. Dan juga kita juga dapat melihat si device, yaitu ada device yang pertama dan juga alat yang kedua, dimana dapat kita lihat di sini dashboard itu sama saja, tetapi kita bisa memilih untuk alat pertama dan alat kedua. Nah, itu untuk tampilan dari website kami. Lalu kami akan memperagakan atau mendemokan alat-alat yang telah kami buat. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dari alat kami, di mana terdapat dua, yaitu alat pertama dan juga alat kedua, di mana di sini dapat kita lihat untuk logikanya sendiri. Kalau jaraknya jauh, dia akan menghidupkan satu LED dan juga memberikan suara tit tit begitu. Nah, lalu untuk ketika jaraknya sedang, maka dia akan menghidupkan dua LED jaraknya sedang. Nah, ketika jaraknya dekat, maka dia akan menghidupkan 3 LED. Kemudian buzzernya akan berbunyi tit tit tit. Nah, lalu kita langsung masuk saja ke bagian website, dimana di sini untuk admin pertama, nah untuk admin 1 yaitu di bagian yang ini. alat pertama. Nah, dia ketika jaraknya sedang, di bagian dashboard admin akan menampilkan jarak terdeteksi sekitar 2 cm, 3 cm. Kemudian dia akan menampilkan indikator peringatannya sesuai dengan rangkaian. Nah, seperti itu. Dan juga di sini device sensornya dapat dilihat masuk, dan juga jarak terdeteksinya ketika jauh dia juga masuk. Lalu untuk alat yang kedua, yaitu alat saya,
dapat dilihat di sini. Kita lagi dulu ke alat yang kedua. Nah, di alat kedua itu sama saja, dan di sini dapat dilihat bahwa ketika jaraknya dia sama, jarak terdeteksi 2, di sini lampu LED-nya 3 hidup, dan juga di indikator peringatan dia 3 juga, yaitu sama seperti di alat yang telah saya buat. Nah, lalu dapat kalian lihat di sini pada kontrol televisi juga TV-nya off, dan juga di sini off. Nah, dan juga untuk grafik sensornya dia bergerak berarahan dengan jarak terdeteksi, dan dia dapat dilihat di sini bahwa di jarak terdeteksinya itu dia flat, karena jarak terdeteksinya hanya segitu saja di yang kita berikan. Lalu kita masuk ke tab admin terakhir, yaitu super admin, dimana super admin ini sendiri dia bisa menampilkan 2 alat. Dapat kalian lihat di sini untuk parking alat pertama, yaitu parking alat yang ini, dia sama terdeteksi 3 dan juga 3, dan jarak terdeteksinya 4 karena dia dekat. Dan juga pada aktivitas log terakhirnya, ini adalah aktivitas terakhir kita tadi yang jam 6.05, yaitu masuk super admin, lalu masuk ke super admin, ke admin 2 dan ke admin pertama. Dan juga di sini aktivitas log terakhirnya juga masuk. Lalu untuk alat yang kedua, yaitu alat yang saya, di sini juga dia melakukan update juga. Di sini 3, jarak terdeteksi 4, dan indikator peringatan 3, sama seperti yang ada di alat saya. Dan dapat kalian ketika ini indikator peringatannya 1 atau LED-nya hidup 1, dan dia indikatornya peringatan 1 karena jarak terdeteksinya 30 cm. Oke. Nah, kemudian di sini bisa dilihat juga pada kontrol televisi ini di alat 1, dia posisi TV-nya yang merah itu off, sesuai dari pada website ini dia off. Namun ketika di alat kedua bisa dilihat kan di rangkaian dia on, karena ini kita hidupkan di toggle-nya, jadi sesuai dengan websitenya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami terkait dengan peraga demo dan juga dashboard yang telah kami bangun ini. Sini saya akan menjelaskan terkait source code di Arduino IDE yang digunakan untuk proyek tugas kali ini. Yang pertama pastinya ada include di sini untuk menggunakan library ESP dan WiFi client untuk menggunakan WiFi. Kemudian const-char, SSID dan password ini untuk SSID atau nama dari WiFi yang digunakan dan password dari WiFi tersebut. Kemudian terdapat API juga untuk menentukan device-nya. Contoh di sini ada device HD yang dipakai. Kemudian langsung masuk ke fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi read ultrasonic CM. Fungsi ini dipakai untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic. Pertama, pin trigger dikasih sinyal rendah sebentar, lalu dikasih sinyal tinggi selama 10 mikrodetik, terus diturunkan lagi ke rendah. Kemudian dari situ sensor akan mengasih balik pulse yang ditangkap lewat echo pin. Lama durasi pulse ini dihitung menggunakan pulse in, lalu diubah ke satuan cm dengan rumus sederhana. Hasil akhirnya adalah nilai jarak CM yang dikembalikan fungsi. Kemudian ada set LEDs by count, yaitu untuk dipakai untuk mengatur berapa banyak LED yang harus nyala sesuai parameter count. Kalau count lebih besar dari sama dengan 1, LED pertama nyala. Kalau count lebih dari sama dengan 2, maka LED kedua pun ikut nyala. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian fungsi buzz MS, yaitu untuk mengontrol buzzer. Kalau parameter MS lebih besar dari 0, buzzer dikasih tegangan tinggi, bunyi selama milisecond atau milidetik, lalu dimatikan lagi. Kemudian fungsi setup. Fungsi setup ini hanya berjalan sekali saat board pertama kali nyala. Pertama-tama, serial monitor diaktifkan biar bisa debug.
Lalu semua pin, sensor, LED, dan buzzer diatur modenya apakah output atau input. Setelah itu semua perangkat diset ke kondisi awal yaitu mati. Terakhir, board akan mencoba connect ke jaringan WiFi pakai SSID dan password yang sudah disetting. Proses ini ditandai dengan print titik-titik di sini sampai statusnya connected. Lalu ditampilkan alamat IP board di serial monitor. Kemudian fungsi loop. Sini dalam loop ada variabel now buat menghitung waktu jalan sistem. Tiap 2 detik sekali, fungsi akan membaca jarak dari sensor ultrasonik. Kalau nilainya nggak valid, kurang dari 0 atau lebih dari 400 cm, jarak dianggap error dan diset ke 999. Kemudian setelah jarak berhasil didapat, kalau WiFi tersambung, board akan mengirimkan data jarak ke server lewat request HTTP GET. Server lalu bakal ngirim respon berupa JSON yang isinya parameter berapa LED harus nyala dan berapa lama buzzer berbunyi. Kemudian kalau server nggak ngasih instruksi, sistem punya fallback otomatis. Misalnya jarak kurang dari 10 cm, bikin 3 LED nyala plus buzzer cepat. Kalau lebih jauh, LED lebih sedikit dan buzzer lebih lambat. Setelah itu fungsi set LED by count dan buzz ms dipanggil untuk eksekusi hardware. Kemudian ada fungsi loop bagian polling TV. Sini selain baca sensor tiap 5 detik sekali, board juga ngecek status TV ke server dengan action get TV. Kalau server ngirim data JSON dengan state TV, nilainya diambil lalu dipakai buat ngatur LED 4. Jadi LED 4 berperan sebagai indikator kalau TV nyala atau hidup. Kalau mati berarti TV off. Kemudian terakhir bagian yell, di akhir loop ada fungsi yell, fungsi untuk ngasih kesempatan untuk ESP8266 handle task internal seperti WiFi dan background process. Jadi penting untuk agar board nggak freeze atau disconnect pas loop jalan terus. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait dari backend atau PHP dari PHP dari web server ini. Pertama di sini ada API PHP untuk menghubungkan database. Jadi API mana yang akan digunakan? Seperti tadi API yang digunakan adalah API-nya Hadi. Kemudian di sini dashboard PHP untuk menampilkan dashboard. Di sini juga terdapat CSS yaitu untuk desain dari web. Kemudian untuk menampilkan grafik juga. Kemudian db.php di sini untuk menghubungkan database yang nantinya untuk menyimpan timestamp dan log dari sensor tersebut. Kemudian insert PHP untuk validasi API key dan mendapatkan device ID. Itu untuk menghubungkan device ke server. Kemudian login.php itu fungsi untuk login karena terdapat 2 user yaitu admin 1 dan admin 2 dan juga super admin yang bisa memantau kedua device tersebut. Terakhir ada logout.php yaitu untuk logout atau keluar dari akun yang sedang digunakan. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.